anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan ketidaksamaan linear dua variabel, terus bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel, terus yang ketiga juga bagaimana kita menyusun ketidaksamaan dua variabel dari suatu daerah penyelesaian yang sudah diketahui, dan yang keempat tadi bagaimana caranya kita menentukan apa daerah penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita masuk ke materi pokoknya ya, tentang program linear ya. Setelah kalian memahami prasyarat tadi, keempat materi tadi, sub materi tadi, kita masuk ke materi program linear. Nah, pada program linear di sini, program linear merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah mengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan atau suatu fungsi tujuan nanti. Sebagai contoh permasalahan menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Sunu dari hasil penjualan kaos di bagian awal bab tadi. Ya, yang sudah Bu Cici sampaikan tadi ada satu ilustrasi masalah ya, Pak Sunu tadi yang penjual kaos. Nah, itu merupakan salah satu contoh menentukan nilai maksimum atau keuntungan maksimum menggunakan program linear ini. Nah, permasalahan program linear diselesaikan dengan membuat model matematika permasalahan dan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan penyelesaian model matematika dan menentukan nilai optimum. Nah, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan program linear tersebut? Kalian akan mempelajari pada subbab program linear ini. Jadi di sini nanti Bu Cici bagi menjadi 3 ya. 3 langkah. Yang pertama membuat model matematika untuk menyelesaikan program linear, suatu soal program linear. Itu ada 3 langkah ini. Yang pertama membuat model matematika, yang kedua menentukan fungsi tujuannya apa, dan yang ketiga menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan itu. Jadi nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum, tergantung dari soalnya. Jadi kalau soalnya nanti kalian diminta untuk mencari misalkan keuntungan maksimum, berarti nanti nilai maksimum yang dicari. Sedangkan kalau misalkan yang di soalnya nanti mintanya misalkan adalah kerugian minimum misalkan gitu ya, berarti nilai yang dicari adalah nilai minimum. Itu sama aja ya, disebut dengan nilai optimum. Oke, kita langsung masuk ke ilustrasi yang tadi di awal. Masih ingat ya ilustrasinya Pak Sunu yang penjual kaos, yang sudah Bu Cici bacakan tadi. Pak Sunu seorang pedagang kaos. Ia menjual kaos lengan pendek dan lengan panjang. Setiap hari ia mampu menjual 145 potong kaos, maksimum ya 145 potong kaos, paling sedikit 25 kaos lengan pendek dan 30 kaos lengan panjang. Nah, ini paling sedikitnya. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan dijual 57.000 per potong. Sedangkan kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual 65.000 per potong. Yang ditanyakan berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Sunu per hari dari penjualan kaos tersebut. Oke. Langkah yang pertama, kita harus bisa membuat model matematikanya. Nah, dari sini soal cerita ini, Pak Sunu seorang pedagang kaos, kemudian ia menjual kaos lengan pendek dan lengan panjang. Setiap hari ia mampu menjual maksimal 445 potong kaos, paling sedikit 25 kaos lengan pendek dan paling sedikit 30 kaos lengan panjang. Model matematika pada permasalahan program linear berupa sistem ketidaksamaan linear dua variabel, dan sistem ketidaksamaan linear dua variabel tersebut dinamakan pembatas atau kendala. Nah, perhatikan cara menentukan model matematika permasalahan menentukan keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Sunu di awal bab ini. Permasalahan tersebut dapat diperoleh kendala sebagai berikut. Nah, di sini. Nah, misalkan dulu X-nya di sini sebagai banyak kaos lengan pendek yang terjual, dan Y-nya adalah banyak kaos lengan panjang yang terjual. Maka kalau misalkan kita buat model matematikanya, kan ini tadi. Jadi sini kalimatnya, setiap hari ia mampu menjual maksimal 145 potong kaos. Berarti kan terdiri dari 2 tadi ya, kaos lengan pendek dan panjang. Berarti X plus Y maksimum 145, berarti kurang dari sama dengan 145. Paham ya? Nah, yang kedua, paling sedikit 25 kaos lengan pendek. Nah, lengan pendek tadi kan X. Berarti X karena paling sedikit 25 berarti lebih besar sama dengan 25. Dan yang terakhir,
paling sedikit 30 kaos lengan panjang. Nah, kaos lengan panjang tadi kan Y, berarti Y lebih besar sama dengan 30. Ketemulah model matematikanya. Sampai sini paham ya untuk menentukan model matematika. Jadi kita harus intinya ini tuliskan dulu permisalannya. X-nya sebagai apa, Y-nya sebagai apa. Ini kuncinya. Kalau sudah kalian misalkan, baru nanti kalian bisa membuat model matematikanya. Oke, yang kedua, kita menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai fungsi tujuan fx, y ini sama dengan ax plus by tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan bisa minimum atau maksimum, seperti yang Buci jelaskan. Nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Ini istilah lainnya ya, jadi jangan bingung kalau misalkan ada soal yang menyebutkan nilai optimum atau nilai ekstrim. Itu sebenarnya sama istilahnya, sama arti gitu ya. Kalian tidak perlu bingung, yang dimaksud ya yang dicari sama, nilai optimum atau nilai ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum. Nah, nilai optimum fungsi tujuan dapat ditentukan menggunakan metode uji titik pojok. Contoh cara menentukan fungsi tujuan permasalahan program linear sebagai berikut. Kita perhatikan kembali permasalahan tentang banyak kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang yang harus dijual Pak Sunu di awal bab tadi. Tujuan dari permasalahan tersebut adalah memperoleh keuntungan maksimum. Dengan demikian, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan fx, y sama dengan ax plus by, dengan A adalah keuntungan penjualan kaos dengan kaos lengan pendek per potong, dan B adalah keuntungan penjualan kaos lengan panjang per potong. Dari permasalahan tersebut kita dapat memperoleh fungsi tujuan memaksimumkan, yaitu fx, y sama dengan 17.000x plus 20.000y. Dari mana ini? Nah, ingat keuntungan itu berarti untuk yang lengan pendek ya. Keuntungan itu kan 40.000 harga beli, 57.000 harga jual. Berarti keuntungannya didapat dari pengurangan antara harga jual dengan dikurangi harga beli. Berarti 57.000 dikurangi 40.000, hasilnya 17.000. Berarti keuntungan untuk yang pendek, lengan pendek adalah 17.000x, karena tadi kan banyaknya kaos lengan pendek x ya, berarti 17.000x. Sedangkan yang lengan panjang kan harga belinya 45.000, harga jualnya 65.000, berarti keuntungannya 65.000 dikurangi 45.000 yaitu 20.000, berarti 20.000y, karena y-nya menunjukkan banyaknya kaos lengan panjang. Berarti bisa disimpulkan fungsi tujuannya yaitu fx, y sama dengan 17.000x ditambah langkah yang ketiga y. Setelah kita menentukan model matematika, anak-anak sudah menentukan fungsi tujuan, kita menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan tadi. Berdasarkan contoh soal permasalahan Pak Sunu di awal bab, untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan, maka dapat diketahui melalui langkah-langkah berikut ini. Nah, tadi kan sudah ya, kita langkah 1 membuat model matematika dari permasalahan. Kita tadi misalkan, ini berjejer rangkum. Jadi 1, X-nya adalah banyaknya penjualan kaos lengan pendek, Y adalah banyaknya penjualan kaos lengan panjang. Berarti model matematikanya tadi adalah X plus Y lebih kecil sama dengan 145. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan 25, dan Y lebih besar dari 30, lebih besar sama dengan 30. Fungsi tujuannya tadi memaksimumkan fx, y sama dengan 17.000x plus 20.000y. Nah, dengan kendala ini tadi. Nah, ini dari langkah pertama dan kedua tadi dirangkum menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah kita ketahui kendalanya apa saja dan fungsi tujuannya apa, ini kan kendalanya ada 3, fungsi tujuannya ini. Langkah berikutnya, yang kedua adalah menggambar daerah penyelesaian sesuai dengan kendala. Jadi daerah penyelesaian dibatasi oleh garis X plus Y sama dengan 145, X sama dengan 25, dan Y sama dengan 30. Ada 3 garis ini. Seperti tadi langkahnya, yaitu menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis X plus Y sama dengan 145, X sama dengan 25, dan Y sama dengan 30. Ada 3 garis ya. Kita lihat di tabel. Persamaan garis yang pertama, X plus Y sama dengan 145. Buci masukkan nilai X-nya 0, nanti ketemu Y-nya 145, berarti titiknya 0,145. Yang kedua, titiknya Y-nya Buci masukkan 0, ketemu X-nya 145, berarti titik yang dilalui adalah 145,0. Nah, garis yang kedua, garis konstan X sama dengan 25. Kalau misalkan Y-nya Buci masukkan
0, maka X-nya ketemu 25, berarti titiknya adalah 25,0. Dan garis konstan X sama dengan 25 ini sejajar dengan sumbu Y, berarti nanti garisnya merupakan garis apa? Kalau sejajar sumbu Y, garis vertikal ya, garis tegak. Nah kemudian garis yang ketiga, Y sama dengan 30. Kalau posisi masukkan X nya 0, berarti Y nya ketemu 30, berarti titiknya 0,30 dan sejajar dengan sumbu sumbu X. Berarti kalau sejajar dengan sumbu X, garisnya horizontal atau mendatar. Nah selanjutnya kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Wah ini kurang X ya. X plus Y lebih kecil sama dengan 145, X lebih besar sama dengan 25, dan Y lebih besar sama dengan 30. Nah, karena titik 0,0 terletak di luar garis X plus Y sama dengan 145, di luar X sama dengan 25, dan di luar garis Y sama dengan 30, sehingga titik 0,0 dapat dipilih sebagai titik uji. Ini ya. Nah, di sini kan 0,0. Garis yang pertama X plus Y sama dengan 145 kan garisnya ini. Garis yang pertama. Ini. Miring ini ya. Kemudian X sama dengan 25 tadi adalah garis vertikal tegak, ini yang kedua. Garis yang tiga, Y sama dengan 30, garis horizontal mendatar ini. Nah, maka dari tiga garis ini posisi pilih 0,0 karena di luar ketiga garis sebagai titik uji. Kemudian substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 145, X lebih besar sama dengan 25, dan Y lebih besar sama dengan 30. Kita masukkan ya. Untuk yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 145, kita masukkan 0,0, X nya 0, Y nya 0, maka 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 145. 0 tambah 0 hasilnya 0, maka 0 lebih kecil sama dengan 145. Pernyataan ini bernilai benar. Maka kalau benar tadi gimana? Daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0. Nah, kemudian yang kedua, untuk ke pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 25, kita masukkan 0,0, X nya kita ganti 0, berarti 0 lebih besar sama dengan 25. Pernyataan ini bernilai salah, maka daerah penyelesaian tidak memuat titik 0,0. Dan yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 30, maka kalau Y nya dimasukkan 0, kan 0 lebih besar sama dengan 30. Maka karena ini pernyataannya salah, disimpulkan juga daerah penyelesaiannya tidak memuat titik 0,0. Nah, dari situ berarti untuk pertidaksamaan yang pertama tadi kan garisnya ini, daerahnya memuat titik 0,0, berarti yang atas garis apa yang bawah garis? Yang atas apa yang bawah ya kira-kira? Karena dia memuat titik 0,0 ya, titik 0,0, titiknya kan di sini, berarti yang diarsir atau daerah penyelesaian adalah yang bawah garis ini ya berarti ya. Kemudian untuk yang kedua, X lebih besar sama dengan 25, tadi kan garisnya ini. Nah, berarti ada yang daerah sebelah kanan dan ada yang daerah sebelah kiri. 0,0 kan berada di ini ya, di kirinya garis X sama dengan 25. Karena tadi daerah penyelesaian tidak memuat garis, maka yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kanan. Nah, di sini berarti. Oke, bisa dibayangkan ya. Terus yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 30. Garisnya tadi kan ini ya, garis mendatar. Kan ada dua daerah atas dan juga bawah. 0,0 kan berada di bawah sini ya. Nah, tadi kan kesimpulannya tidak memuat titik 0,0, berarti yang diarsir adalah daerah yang mana? Atas. Nah, sini berarti. Nah, kalau kita iriskan dari ketiga arsiran tadi, maka daerah penyelesaian adalah segitiga yang di tengah ini. Nah, ini gambar 6 ini, daerah penyelesaian ini. Saya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya setelah ketemu daerah penyelesaian, langkah ketiga kita melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan. Dari gambar 6 di atas diperoleh titik pojok daerah penyelesaian yaitu titik 25,30, B-nya 115,30 dan C-nya 25,120. Kita lihat di sini titik pojoknya. Nih. Titik pojoknya. Di sini kan X-nya 25 ya. X-nya 25, Y-nya di sini adalah 30. Berarti 25,30.
ya. Terus di sini X-nya berapa ini? 115 ya ini. Nah, X-nya 115. Y-nya berapa? 30. Berarti titiknya adalah 115,30. Terus yang C, X-nya tadi kan berapa ini? 25 ya. Nah, di sini ketemu Y-nya nanti 120. Berarti ketemu titik yang C atau yang ketiga adalah 25,120. Nah, dari 3 titik pojok tadi kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu fx, y sama dengan 17.000x ditambah 20.000y. Kita buat tabel biar lebih mudah. Di sini titik pojoknya A, B, C. Kemudian untuk substitusinya langsung kita masukkan ke 17.000x plus 20.000y. Untuk yang titik A 25,30, X-nya sama dengan 25, berarti 17.000 kali 25, ditambah Y-nya kan 30, berarti 20.000 kali 30, hasilnya sama dengan 425.000 ditambah 600.000 sama dengan 1.025.000. Oke, yang kedua titik B yaitu 115,30, berarti X nya 115, Y nya 30. Kita masukkan, berarti 17.000 dikali 115, X nya ini, ditambah 20.000 kali 30, Y nya ini, berarti ketemu 1.955.000 ditambah 600.000, hasilnya adalah 2.555.000. Dan yang C 25,120 kita masukkan ke fungsi tujuan, 17.000 dikali 25 ya, berarti X nya ditambah 20.000 dikali 120, Y nya 120, ketemunya adalah 425.000 ditambah 2.400.000 sama dengan 2.825.000. Nah, dari ketiga ini mana yang maksimum? Ya, yang paling bawah ya, berarti nilai maksimumnya adalah 2.825.000. Nah, dari tabel di atas diperoleh nilai maksimum dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 17.000x plus 20.000y adalah 2.825.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Suno berapa dari penjualan kedua model kaos itu? Kesimpulannya, ya betul, 2.825.000 rupiah. Oke, selesai. Sampai sini paham ya bagaimana untuk menerapkan program linear ini, menghitung program linear ini dalam soal cerita.